Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih tetap dong, baju putih walaupun gak ada pertandingan ya. Tapi segala gosip-gosip, berita-berita masih tetap berjalan ya. Seminggu lagi nih akan hari raya Idul Fitri. Dan untungnya sih mungkin ya nggak banyak pertandingan ya di bulan puasa ini ya. Jadi bisa lebih kusyuk gitu kan menjalankan ibadahnya. Belum ada pertandingan lagi, masih dalam jeda internasional. Ya besok timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion GBK. Sayangnya gue nggak dapet tiket. Kita doakan selalu bahwa tim ini bisa dan harus sih ya wajib memenangkan game ini. Mau menangnya lewat penalti aja kek, mau menangnya dengan tendangan sudut ala Arsenal kek, bodo amat ya. Tuntutan masyarakat Indonesia adalah menang. Ingat ya, seperti yang gue bilang, jangan sampai semua ini berakhir dengan kesimpulan bahwa lu semua telah merebut kebahagiaan masyarakat Indonesia dalam hal ini sepak bola ya, yang menjadi salah satu unsur penting dalam kebahagiaan masyarakat Indonesia. Oke, kita doakan saja. Terus untuk yang lain ya, gosip-gosip semua masih seputar transfer pemain, bahkan kayak Sky Sport udah nggak ada kerjaan kali ya. Sampai bikin satu segmen bilang Muhammad Salah lebih besar daripada masalahnya Liverpool. Salahnya Liverpool lebih besar daripada Cristiano Ronaldo. Ya, bener-bener salah loh itu ya. Bener-bener salah. Semua dibikin lebih besar daripada pemain MU. Semua bikin lebih besar. Trent Alexander-Arnold lah dibilang lebih besar dari Gary Neville. Virgil van Dijk lah dibilang lebih besar daripada namanya Vidic, atau bahkan lebih besar daripada Rio Ferdinand. Sekarang Salah lah lebih besar daripada Ronaldo. Pertanyaan gue, kalau mereka emang semua lebih besar daripada pemain-pemain Manchester United itu, kok sampai saat ini Liga Inggrisnya cuma satu? ya mau dua sih katanya ya, tapi kan apapun bisa terjadi. Beberapa berita mengenai transfer ya, mungkin sih satu dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Rasmus Højlund tersedia ya dalam bursa transfer summer besok, karena karena Manchester sendiri bertujuan untuk membeli striker yang sangat potensial ya, striker jadi lah, striker pick, sesuai kan dengan apa yang selalu gue bahas. Bahkan dari hasil polling pun sampai saat ini masih tetap mengunggulkan Victor Osimhen sebesar 82%, Gyökeres 18%, udah 370 vote nih yang masuk. Ya, gue bilang kalau kemarin kalau sistem tuker mungkin sih enggak ya, tapi kalau sistem jual ya, atau ya kalau tuker atau pinjamkan sih enggak. Mungkin kalau jual bisa jadi ya ke klub-klub Italia sih mungkin ya, karena ya Højlund gue rasa cocok banget sih di Liga Italia, apalagi dia udah tertempa sama kerasnya Liga Inggris kan. Gue sih kalau punya saran ya, sebenarnya tuh kayak Juventus gitu, beli tuh Højlund, kan dia punya duit ya, beli Højlund tuh daripada ngandelin Vlahovic melulu kagak jelas, nggak berkembang-kembang tuh manusia. Mending dia beli Højlund ya kalau menurut gue gitu, tapi is okay, nggak apa-apa. Ya ini kan gue bilang, ini kan Højlund kan sebenarnya produk eranya Ten Hag kan, bisa jadi kan mungkin dirasa kurang serak, bukan nggak cocok ya. Kalau cocok sih dia pernah main di 3-4-3 waktu di Atalanta. Dan ini kan Højlund juga sebenarnya perjudiannya Ten Hag gitu, dan menurut gue musim pertama sih cukup berhasil. Musim kedua ini dia agak turun, cuman 2-3 pertandingannya 2-3 minggu ini dia udah mulai mencetak gol lagi. Tadi malam sih dia nggak cetak gol. Nah ini yang gue rasa ya, kalau secara bisnis, kita ngomong secara bisnis ya,
Kalau emang dijual dengan harga yang pas, ada penawaran, menurut Fabrizio Romano sih banyak penawaran khususnya dari Italia. Ya, kalau dihargai 60 juta gitu apa 50 juta gitu. Kayak Juventus lah beli Douglas Luiz 50 juta. Sekarang mainnya juga nggak tahu gimana aja bisa. Baru pecat pelatih lah gitu. Igor Tudor kayak gantiin si Mota. Ya kenapa lo nggak beli Højlund aja 60-70 juta gitu kan. At least kita udah pakai 2 tahun kan. Ada amortisasi, ada harga apresiasinya kan. Setahun berarti kita udah ngeluarin sekitar 10 juta gitu untuk dia gitu. Ya kita tunggu aja Rasmus Højlund apakah emang betul akhirnya untuk dijual karena memang United membutuhkan atau berniat untuk membeli striker potensial seperti yang selalu gue bahas. Oke, terus yang berita kedua ini adalah mengenai Jadon Sancho. Jadi menurut David Ornstein udah terkuak ya perjanjian atau harga di mana kalau Chelsea tidak mau memperpanjang atau tidak mau mempermanenkan Jadon Sancho ya, dulu kan perjanjiannya kalau Chelsea peringkat 14 minimal Sancho permanen. Ternyata menurut David Ornstein Chelsea bisa untuk mengembalikan Sancho kalau dia tidak mau mempermanenkan tapi harus bayar fee 5 juta pound. Kecil amat ya. Cuman gila ya. Lu bisa ini gak sih tertulis dalam sejarah gitu ya. Ada klub membayar lu untuk keluar gitu. Ada klub tidak menginginkan lu. Sedangkan Manchester United sendiri pun juga udah ada statement kan bahwa ya mereka tidak menginginkan Sancho balik. Ya udah. Jadi gelandangan lah tuh Sancho. Jadi gelandangan lah cari-cari agentnya, cari-cari klub lah buat dia. Ya, seharusnya ini jadi lecutan ya buat dia ya. Ada lecutan bahwa yang mengatakan bahwa dia harusnya sih sadar diri gitu ya. Kalau lo merasa menjadi orang yang terintimidasi atau playing victim terus mah ya hidup lo nggak akan berkembang. Ya lo harus sadar diri gitu loh. Antara lo memperbaiki diri lo juga ya harusnya ya. Atau ya lo mencari jalan lain lah. Mencari klub liga lain, Liga Arab, lu cari duit aja udah. Mau ngapain lagi sih lo main bola? Kalau udah nggak diterima di sini, nggak diterima di situ, di klub-klub Eropa ya, klub-klub yang level tinggi Eropa gitu lo nggak diterima gitu. Ya udah pasti kan jalan menuju timnas udah ketutup. Ya mending udah ujung-ujungnya lo ya mendingan cari duit udah. Liga Arab gitu. Lu masih 24 tahun jadi miliuner lah, jadi influencer lah habis itu. Sosial media aktivis lah atau gimana ya, atau kayak si Lingard gitu kan mulai buka-buka butik fashion, cari duit aja udah mendingan Sancho. Oke? Jadi apa yang perlakuan perkataan yang kita terima gitu ya, lo harus mencerna ini harusnya sih jadi lecutan gitu, harus jadi penyemangat bahwa ya gue jangan lagi seperti ini gitu sih ya. Jadi kalau ya ini jadi ngomong-ngomongin timnas lagi nih, kira-kira besok deg-degan kali ya. Ada yang bilang katanya besok jangan supaya tidak mengganggu tim, mengganggu kekompakan tim pelatihan. Janganlah meneriaki atau meyel-yelkan nama pelatih sebelumnya, karena kemarin di Australia katanya pelatih sebelumnya Sintayong katanya sebenarnya kalau menurut gue ya, menurut Identity, mau kata-kata apapun gitu ya, mau yang keluar nama pelatih sebelumnya kayak, mau yang keluar nama pelatih yang dulu kayak, mau ngeluarin kata-kata yang nggak pantas atau gimana, itu kan tergantung yang mendengar nerimanya gimana. Semua begitu, tergantung si objek nih, ya, bukan tergantung si subjek. Lu menerima itu atau lu menganggap kata-kata itu atau teriakan itu sebagai penyemangat gak? Sebagai pembeda gak? Ayo kalau gitu kita semangat, buktikan kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ya gitu dong, ya kan? Ya kalau misalnya lu gak bisa nerima, ya berarti lu hanya sama kayak Sancho lah. Lu gak berkaca pada diri lu sendiri gitu, bahwa ada kesalahan yang lu lakukan gitu ya.
ada hal yang lo lakukan tidak benar. Nah, seperti itulah. Jangan jadi orang yang tutup, apa sih istilahnya tuh, ya pakai kacamata kuda gitu loh. Lu lihat aja lurus, bodo amat orang ngomong apa gitu, nggak gitu juga gitu. Ya, kritik itu juga penting. Paling gitu. Terus satu lagi, ada satu berita ya, ini biasanya sih penghubung-hubungan ya. Biasalah. Ada namanya Ryan Cherky. Jadi Ryan Cherky ini adalah gelandang serangnya Olympique Lyon. Olympique Lyon ini kan akan berhadapan dengan Manchester United nih di Europa League perempat final. Nah, biasanya ada tuh media-media tuh hubung-hubungin pemain mana yang paling bagus, mulailah dihubung-hubungin. Sebenarnya awalnya nih pemain kebangsaan Prancis ini, dia ini gosipnya diincar oleh Liverpool dan Real Madrid ya. Karena mungkin Liverpool mau tahu siapa lagi, Liverpool ya udah ada pemain tengah banyak gitu. Nah, si Ryan Cherky ini ada wawancara, dibilang, bukan wawancara sih, press conference lah. Dibilang, iya, idola saya Cristiano Ronaldo. Umur dia kan masih 25 tahun ya. 21 tahun, kelahiran 2023. Ya, masa-masa dia besar pasti kecil ya. Masa-masa dia melihat Cristiano Ronaldo sih. Langsunglah dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Posisinya sih attacking midfielder, bisa left winger dan right winger. Bahkan ada yang bilang dia berpasan Prancis ya, kelahiran Algeria. Bahkan yang bilang ini bisa sebagai ya replacement, pengganti atau backupnya Bruno Fernandes. Ya, kalau secara logis sih memang kita butuh pemain tengah ya. Karena Christian Eriksen udah dipastikan akan cabut. Besar kemungkinan juga si Casemiro mungkin akan dijual. Berarti kan tinggal menyisakan Ugarte yang senior nih, sama Bruno Fernandes yang sebenarnya aslinya pun juga bukan selain midfielder, dia juga nomor 10 gitu kan. Nah, berarti nomor 10 ini siapa nih untuk left winger atau right winger yang bisa versatile lah. Nah, nama si Ryan Cherky inilah langsung didengung-dengungkan. Harganya sih 30 juta pound ya. 30 juta euro. Apakah kita masih perlu? Ya perlu, menurut gue perlu. Tapi kalau biasa kan, kalau kayak gini hanya Cywar ya untuk antara mau melemahkan Lyon gitu, atau juga untuk mengulik-ngulik Manchester United. Nah, lu mau pemain ini enggak? Tapi bayar segini nih, 60 juta, 100 juta pound nih. Ya, Lyon agak-agak sedikit gimana lah mainnya, biasa-biasa aja gitu, mungkin ya. Jadi, kalau kayak berita-berita gini pasti akan ada aja pemain yang bakal dihadapin, tim yang akan dihadapin, pemainnya dihubung-hubungin. Tapi kalau masalah kebutuhan, ya gue rasa emang kita butuh pemain tengah. Sebenarnya pemain tengah sih. Kalau masalah pemain nomor 10 yang tipe kayak Bruno Fernandes, kita nggak butuh playmaker sebenarnya, ya kan? Nggak butuh playmaker. 3-4-3-nya Amorim ini kan sebenarnya nggak butuh playmaker. Bahkan di zaman sekarang pun nomor 10 playmaker tuh udah agak apa ya? Udah usang gitu untuk dipakai gitu. Ya, kita lihat saja. Cuman mungkin Ruben Amorim bisa melihat bahwa dia ditaruh di sistem yang berbeda dengan sistem dia gitu, bisa ditempatkan, bisa fit dengan sistemnya. Kita akan cek nanti di summer. Tapi yang pasti sih minggu depan kita akan menghadapi Nottingham Forest, dan habis itu menghadapi Manchester City dalam derby Manchester. Jadi fokus dulu aja di game by game, termasuk juga di Europa League. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.